Orang-orang yang hatinya tidak enakan. Orang-orang yang kerap kasihan sama orang lain, nggak bisa tegas untuk menolak. Ini yang kemudian kerap menjadi korban hal-hal seperti itu. Maka amati saja kok. Orang yang mentalnya itu nggak tegaan, mentalnya itu nggak enakan hati, biasanya dia itu kehidupannya susah berkembang. Duitnya susah naik. Gitu. Orang-orang yang uangnya itu sehat, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang memang mampu berkata tidak. Itu. Bahkan ya, sebutlah rentenir, itu kaya kan? Kaya. Kenapa? Tega banget dia itu meras kepada Orang lain. orang lain, kepada orang-orang yang lemah. Dia tega sekali, rentenir itu loh. Tapi dia kaya. Dan memang, tapi kayanya rentenir itu bukan kaya yang soleh. Bukan kaya yang membawa keberkahan, itu tidak. Cuma kalau seseorang itu kemudian ingin stabil keuangannya, tapi dengan kesalehan, dia harus memperhatikan keseimbangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa di channel saya lagi. Session kali ini saya ingin membicarakan hati-hati, uang kita itu juga bisa ketularan horor. Dan ketularannya ini dikarenakan kita menggunakan uang kita itu untuk menolong orang lain. Jadi bisa, karena kita menolong orang lain dengan uang, kemudian uang kita justru menjadi horor. Ini yang harus diantisipasi. Persoalannya seperti ini, segala hal itu menular. Ya, segala hal itu menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya cut sebentar untuk video kontennya. Saya kembali buka kelas terbaru saya, kelas Training Inner Creator. Kelas Training Inner Creator ini adalah kelas spesial bimbingan menghayal agar kecerdasan daya khayal Anda mengubah finansial dan kualitas hidup Anda. Minat ikut? Ayo daftar. Punya uang modal menghayal. Enak kan? Kelas ini dimulai tanggal 25 Maret 2025. Info selengkapnya cek di deskripsi atau di website gusbanan.com. Iya, ketika imun kita itu lemah, anak kecil itu kan imunnya lemah. Ya. Khususnya anak-anak yang masih balita, masih batita itu. Mereka itu kalau masuk rumah sakit, biasanya oleh dokter tidak diperkenankan untuk masuk ke area rumah sakit. Karena apa? Bayi itu imunnya masih lemah. Kalau dibawa ke dalam area rumah sakit, di mana di sana adalah penuh dengan orang-orang yang memiliki traumatik penyakit, ini si bayi mudah ketularan penyakitnya. Maka silahkan berkunjung ke rumah sakit manapun, kecuali rumah sakit yang belum disiplin. Ya, itu. Kalau rumah sakit yang bonafit, pasti melarang anak kecil masuk ke area rumah sakit. Kita berkunjung, mengunjungi orang sakit, anak nggak boleh dibawa masuk. Gitu. Karena memang menular, apalagi ketika kondisi tubuh kita itu dalam keadaan imun lemah. Bayi, anak-anak itu imunnya masih lemah mereka. Kalau masuk ke sana akan tertular penyakit. Ini. Jadi segala hal itu menular. Wong saya punya laptop, itu pernah digunakan oleh salah seorang santri saya yang memang dia berbakat di dunia hack. Ya. Dia itu memang punya kapasitas, punya kemampuan di dunia hacking. Nah, suatu ketika Facebook saya itu kena hack. Dia mencoba mengatasi dengan menggunakan komputer saya. Akhirnya apa? Komputer saya ketularan virus. Itu loh. Nah, padahal sistem pertempurannya itu kan di pertempuran dunia digital. Tapi komputer yang digunakan untuk menolong Facebook saya
ini kemudian malah yang dikirimi virus oleh si hackernya. Akhirnya harus install ulang macam-macam. Semua email-email yang saya sudah login melalui komputer tersebut harus log out dulu, ya, harus out dulu. Pokoknya macam-macam antisipasinya. Karena komputer saya akhirnya terkirim virus, kayak gitu. Lah padahal komputer itu kan hanya alat yang digunakan untuk menolong Facebook saya, akun Facebook saya. Yang terjadi seperti itu. Bisa menular. Nah, dalam kehidupan realita juga sama. Kita memang kewajiban menolong orang lain. Tapi kita harus tahu prosedurnya sehingga kita itu mampu mengantisipasinya. Apalagi ketika menolong orang dengan uang. Ini ya. Itu harus tahu prosedurnya. Ini yang ingin saya kembangkan, ingin saya bahas. Begini, yang namanya masalah manusia itu membawa traumatik. Orang sakit itu punya trauma. Ya. Biasanya orang sakit itu ditolong dengan menggunakan ambulan. Ya kan? Itu ada orang sekarat, wing, pakai ambulan. Ada orang kecelakaan, pakai ambulan. Orang-orang yang bermasalah, yang sekarat, itu biasa ditolong dengan menggunakan ambulan. Yang terjadi, ambulan itu kemudian banyak yang angker, banyak yang horor. Malam-malam kayak gitu, tiba-tiba ada suara wanita menangis. Oh, saya punya saudara, ya, dia itu salah satu driver ambulan di sebuah rumah sakit. Itu sudah biasa dengar hal-hal kayak gitu. Malam-malam lampu mobil tiba-tiba nyala sendiri, mesinnya nyala sendiri, tiba-tiba pintu mobil ambulan kebuka sendiri, kan ngeri itu kan. Kadang-kadang ada suara orang menangis di sana, orang merintih di ambulan. Itu kerap terjadi. Kenapa? Karena ambulan kerap digunakan untuk menolong orang-orang yang punya traumatik dengan masalah kesehatan, punya traumatik dengan kehidupan. Ini. Lah, berarti si ambulan itu merekam traumatik yang terjadi pada manusia. Gitu. Merekam ini. Kemudian saya pernah punya salah satu peserta training. Beliau seorang dokter loh. Ya, seorang dokter. Kemudian beliau profesinya sebagai dosen. Nah, beliau itu membeli rumah di sebuah perumahan. Sebelum beliau menempati di rumah tersebut itu ditempati oleh kakaknya. Kakaknya selama bekerja sebagai ASN, ya, bekerja sebagai pegawai negeri, itu kakaknya menetap di sana itu selama 20 tahun. Dan selalu sakit. Badannya kurus, sakit-sakitan terus. Itu. Akhirnya kemudian setelah pensiun, beliau pulang ke kampung. Tidak lagi menempati rumah tersebut. Dan benar, di kampung dia sehat. Nah, setelah dia mukim ke kampung, pensiun, lah kemudian adiknya ini yang menjadi peserta training saya menempat di rumah tersebut. Menjadi dosen. Kayak gitu. Nah, si adik ini pun, si dosen ini sama, telinganya itu sehat, tapi kemudian menjadi budek, menjadi tuli. Itu loh. Masalah telinga nggak pernah selesai, sakit-sakitan terus. Kemudian di rumah tersebut sering ada hal-hal yang sifatnya itu mistis terjadi. Misalkan suka ada kelabang, hewan itu, serangga-serangga itu banyak, kayak gitu. Pokoknya suasananya mistis. Nah, dia konsultasi sama saya. Ternyata diteliti, di area rumah tersebut, dulu tanahnya itu pernah terjadi pembunuhan di situ. Ceritanya, dulu di sana ada satu pohon, dan ada orang disembelih di bawah pohon tersebut.
Ternyata hingga berpuluh-puluh tahun sudah dibikin rumah, area tempat tersebut itu masih angker, masih horor. Itu karena apa? Tanahnya di sana itu merekam kejadian traumatik ada orang disembelih. Nah, berarti kan alam semesta ini merekam. Ya. Itu loh, merekam traumatik kita. Kemudian lagi daerah-daerah yang pernah terjadi kecelakaan lalu lintas. Misalkan pernah ada kejadian tabrakan kereta api misalkan. Di area tersebut kan angker juga kan? Iya. Itu loh. Katanya ada suara orang menangis, ada suara ini, suara ini, suara ini. Sering ada teror-teror hantu di area kecelakaan. Karena apa? Di area kecelakaan tersebut, ini akhirnya merekam traumatik yang terjadi pada manusia. Ini. Dan bukan cuma itu kok, sampai hari ini juga masih, dan itu mungkin kayak mitos, seperti mitos, tapi ada benernya. Makanya mobil ketika baru terjadi kecelakaan atau kendaraan motor misalkan, baru terjadi kecelakaan, biasanya dijual. Gitu loh, mobilnya dijual. Karena apa? Ketika jadi kecelakaan itu ada trauma. Ketika kemudian ada trauma, kayak gitu, ya jadi horor. Ini loh. Yeah. Nah, jadi alam semesta ini merekam terhadap traumatik. Itu. Makanya Nabi Muhammad itu pernah melewati Madainus Soleh. Kotanya Nabi Soleh. Yang namanya Al-Hijr atau Hegra. Ketika melewati tempat tersebut, itu para sahabat sudah mengambil air minum. Mau digunakan untuk masak, untuk ngasih makan hewan dan lain sebagainya. Seketika di stop sama Nabi. Jangan minum. Kayak gitu loh. Karena air tersebut diambil dari sumur yang ada di kotanya Nabi Soleh itu, Madainus Soleh. Kemudian ketika Nabi itu melewati Madainus Soleh, Nabi ini menangis sambil menundukkan kepala dan jalannya dipercepat. Cepat-cepat jalan. Kayak gitu loh. Sambil menangis. Lah, sabdanya Nabi apa? Kalau kalian melewati sini cepat jalannya, merunduk dan harus jalan cepat sambil memohon perlindungan kepada Allah. Lah, karena apa? Yang namanya kota Madainus Soleh itu adalah kota yang merekam traumatik manusia. Yakni azab yang turun kepada kaumnya Nabi Soleh. Itu. Kalau Nabi itu kemudian menyuruh supaya kita berjalan cepat ketika melewati Madainus Soleh, dikhawatirkan kita akan tertular oleh azab yang terjadi di kota tersebut, di kota kuno tersebut. Dan kota kuno tersebut angker, sampai hari ini pun angker. Itu loh. Vibesnya itu vibes horor. Kayak gitu loh, vibes horor. Karena dulu pernah digunakan, pernah menjadi tempat azab, ya. Pernah terjadi azab yang terjadi pada kaumnya Nabi Soleh. Ya gitu. Nah ini berarti kan betul alam semesta itu merekam kepada traumatik yang terjadi pada manusia. Jadi setiap masalah yang ruwet itu bawa traumatik. Nah sekarang coba, kalau kemudian ada orang menceritakan kesusahan hidupnya kepada kita, keruwetan hidupnya kepada kita. Ambulan saja yang digunakan untuk menolong orang yang sekarat, ini ambulannya kemudian menjadi angker. Lah kalau kemudian kita menerima curhatan, kepedihan, dan kesedihan orang lain, kira-kira diri kita horor apa enggak? Horor. Itu loh, horor. Ada orang kecelakaan lalu lintas. Kita bergerak untuk menolong. Kayak gitu. Ini kalau kita tidak tahu prosedurnya, tidak tahu cara mengantisipasinya, diri kita bisa terpapar loh. Diri kita bisa tertular. Saya juga pernah menjelaskan ini di sebuah konten kayaknya kalau nggak salah. Itu bahwa segala hal itu menular, penyakit itu menular.
kesialan itu menular. Karena memang alam semesta ini merekam terhadap traumatik-traumatik yang terjadi pada manusia. Dan kita sebagai manusia yang hidup, sebagai makhluk hidup, itu juga sama loh. Rel kereta api saja merekam, ambulan saja merekam, itu loh. Tanah itu merekam, kita juga merekam itu. Maka kalau kita itu asal-asalan menjadi orang yang berbudi mulia, kemudian kita itu menjadi seorang yang memiliki dinas sosial yang tinggi, ini hati-hati kalau kita tidak tahu prosedurnya. Kayak gitu loh. Apalagi menolong orang dengan uang. Kayak gitu. Ada orang ngeluh-ngeluh, aku nggak punya uang. Ini kalau nggak tahu prosedurnya, kita gunakan uang kita untuk menolong orang lain, nular loh sialnya loh. Itu loh. Karena merekam, itu loh. Semuanya merekam. Nah ini. Nah, karena ada rekaman-rekaman, kita itu merekam terhadap traumatik-traumatik yang terjadi pada manusia, maka kita harus tahu cara mengantisipasinya. Sebab apa? Sebab kita itu makhluk sosial. Mau tidak mau kita nggak bisa egois, hidup hanya menguntungkan diri sendiri. Nggak bisa. Sewaktu-waktu diri kita juga kena sial yang dimana kita butuh pertolongan orang lain. Kayak gitu. Sewaktu-waktu juga ada orang lain yang mengalami kesialan, yang butuh pertolongan kita. Sebab ini hidup memang kita harus bergerak menolong orang lain. Kayak gitu. Apalagi kemudian dengan uang. Syarat kaya saja ya kita harus dermawan. Syarat kaya kita harus membelanjakan harta. Lah kalau kemudian kita itu dermawan tapi tidak tahu prosedur-prosedur yang nanti akan saya sampaikan, kita nggak bisa mengantisipasi resikonya loh. Karena segala kesialan yang dialami orang lain itu adalah traumatik. Gitu loh. Itu traumatik. Kalau kita nggak bisa antisipasi, nular sama kita. Padahal kita itu berniat menolong. Itu. Nah, di sini ya, saya itu punya pengalaman pribadi, pengalaman diri saya sendiri. Saya ada 2 kali training kelas di mana saya menerima terapi dari para peserta. Padahal saya sudah dibayar loh. Tapi saya rasakan kok saya jadi sakit sesudah menerima terapi. Karena dalam terapi itu kan isinya konsultasi. Persoalan-persoalan ruwet dari mereka itu. Itu tubuh saya langsung sakit. Saya jadi nganalisa persoalan ini. Nah, seketika saya jadi ingat. Oh, ambulan. Itu saya langsung teringat dengan ambulan. Oh, ambulan itu nolong. Ternyata kemudian dia jadi angker. Pantesan tubuh saya sakit. Karena apa? Saya dicurhati orang. Itu ya, dicurhati orang. Itu saya sedang menerima trauma orang lain. Padahal saya dibayar. Karena konsul dengan saya itu memang berbayar. Tapi ternyata ada efeknya juga. Saya jadi mikir, oh kurang gede apa ya bayarannya. Itu. Ya. Kurang gede apa ya bayarannya. Ya ini yang harus kita waspadai. Pertama ya, kalau kita itu mau menolong orang lain, yang harus kita pastikan, pertama, kita tidak merasa menjadi korban. Artinya kayak gini, umpama, waktu kita itu sedang sempit banget ya gitu. Dalam keadaan waktu yang sangat sempit, tiba-tiba ada orang lain yang minta tolong sama kita. Ini di hati kita akan muncul perasaan enek, perasaan tidak rela. Nah, ketika muncul perasaan enek, kemudian kita memaksakan diri untuk menolong, itu artinya apa? Artinya kita itu menyediakan diri kita untuk terluka hanya demi menolong orang lain. Itu. Di sini akhirnya posisi kita menjadi korban. Gitu. Jadi ketika kita menolong orang lain, pastikan tidak muncul perasaan sebagai korbannya. Umpama kayak gini. Ada orang minta hutangan sama kita.
Kalau kita itu merasa enjoy, tidak masalah. Ini penyakit kesulitan keuangannya tidak menular sama kita. Itu loh. Tidak menular kalau kita merasa enjoy ketika memberikan hutangan. Nah, persoalannya ketika kita merasa enak, rasa berat hati. Loh, saya nggak ingin menolong, kok ini saya disuruh menolong ya. Berat hati. Ini kalau kita terus melangkah, itu sama saja. Kita tidak kuat untuk memikul beban berat, tapi dipaksakan untuk memikul. Akhirnya yang kecapean, yang sakit adalah pundak kita sendiri kan? Iya. Bisa terjadi apa itu cedera otot. Saya pernah ngangkat pot gede, itu ya pot bonsai gede banget itu. Saya nggak kuat. Sini pinggang saya langsung cedera otot. Setengah bulan saya nggak bisa aktivitas. Pijit itu sampai 5 kali baru sembuh. Pijat urat itu. Iya. Karena apa? Memaksakan diri untuk mampu mengangkat. Lah sama, ketika ada orang hutang sama kita, di hati kok tidak merasa enjoy. Ini kita tetap melangkah untuk melakukan pertolongan kepada orang, akhirnya kita itu menjadi korbannya. Nah, pada saat ini kita harus waspada. Mampu nggak kita itu keluar dari rasa sebagai korban? Kalau kita mampu keluar dari rasa sebagai korban, silahkan lanjutkan. Contohnya kita keluar rasa sebagai korban kayak gini loh, muncul. Iya, nggak apa-apa. Sekarang saya mau tetap menolong dia. Toh insya Allah saya baik-baik saja. Kalau merasa bahwa saya bisa baik-baik saja, silahkan lakukan. Kalau tidak, malah kita bisa mengalami cedera otot. Kita menjadi korban. Itu. Jadi memang sebetulnya persoalannya adalah persoalan kita merasa menjadi korban atau tidak. Ini. Karena sebetulnya kan, orang di malam pengantin dengan orang diperkosa, keadaannya sama. Itu loh. Tapi orang diperkosa, dia merasa menjadi korban. Iya. Tapi ketika malam pengantin, malam pertama, dia tidak merasa menjadi korban, tetapi merasa sama-sama sedang menikmati. Kayak gitu loh, menikmati. Hasilnya jadi beda. Yang menjadi korban perkosaan akhirnya terpuruk, mentalnya terpuruk, kehidupannya juga terpuruk. Yang malam pengantin malah kemudian bisa membangun rumah tangga. Padahal keadaannya sama-sama. Ya kan? Iya. Sama-sama melakukan hubungan seksual. Jadi perasaan sebagai korban ini adalah pemicu. Maka kalau kita mau menolong orang lain, pastikan kondisi kita baik-baik saja. Baik secara mental maupun secara spiritual. Kita kerepotan banget apa enggak? Kalau kemudian kita merasa berat, itu artinya kita menyediakan diri kita sebagai korban kepentingan orang lain. Pada saat itu, mau nggak mau kita harus tegas untuk berkata tidak. No. Nah, yang jadi masalah adalah orang-orang yang nggak bisa tegas. Orang-orang yang hatinya tidak enakan. Orang-orang yang kerap kasihan sama orang lain, nggak bisa tegas untuk menolak. Ini yang kemudian kerap menjadi korban hal-hal seperti itu. Maka amati saja kok. Orang yang mentalnya itu nggak tegaan, mentalnya itu nggak enakan hati, biasanya dia itu kehidupannya susah berkembang. Duitnya susah naik. Gitu. Orang-orang yang uangnya itu sehat, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang memang mampu berkata tidak. Itu. Bahkan ya, sebutlah rentenir, itu kaya kan? Kaya. Kenapa? Tega banget dia tuh meras kepada Orang lain. orang lain, kepada orang-orang yang lemah. Dia tega sekali, rentenir itu loh. Tapi dia kaya. Dan memang, tapi kayanya rentenir itu bukan kaya yang soleh. Bukan kaya yang membawa keberkahan, itu tidak. Cuma kalau seseorang itu kemudian ingin stabil keuangannya, tapi dengan kesalehan, dia harus memperhatikan keseimbangan ini. Keseimbangan bagaimana dirinya itu kemudian latihan tega kepada orang lain. Itu loh. Sebab menolong orang lain
itu bukan kewajiban, harus sadar itu. Bukan kewajiban kita, ngapain kita pasang perasaan nggak enak? Kalau saya sedang nggak mampu, dan itu adalah menyakitkan bagi saya, buat apa kita tetap melakukan pertolongan? Kayak gitu. Yeah. Nah, sebab ini kuncinya justru adalah kunci tega. Bagi orang-orang yang nggak enakan, harus latihan berkata tidak. Karena energinya itu menerpurukan. Beda lagi kalau kemudian kita menolong orang, tapi dengan kesadaran kita, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan. Sedang merasa, wah, uang saya ini sedang melimpah banget ya Allah, alhamdulillah. Sedang melimpah banget. Wah, ingat, itu saudara saya, dia kekurangan. Dengan gembira, dengan rela hati, dia bergerak menolong. Nah, ini yang dimaksud dengan pertolongan yang kemudian menyehatkan kepada kehidupan kita. Menyehatkan finansial kita. Jadi ada kesadaran untuk ridho, kesadaran untuk rela, kesadaran gembira. Menolong orang lain tapi dengan kondisi hati gembira. Ini. Nah, ini ya. Maka perhatikan pertama. Kalau kita ingin menolong orang lain, pastikan kita tidak menjadi korbannya. Terus untuk memastikan kita jadi korban atau tidak, yang diukur adalah perasaan kita sendiri. Berat enggak? Sakit enggak? Terpaksa enggak? Kalau memang tidak mampu mengikhlaskan, mendingan stop. Mendingan tolak, mendingan jauhi. Karena kalau kita memaksakan, itu artinya imun mental kita sedang lemah. Kalau imun mental kita lemah, nular itu loh sama kita. Kita bisa jadi ambulan. Itu. Ya. Kita itu bisa menjadi ambulan. Itu trik yang pertama. Kita harus merasa tidak menjadi korban. Kemudian trik yang kedua. Kehidupan itu adalah kita harus menyehatkan diri kita dulu sebelum kita menyehatkan orang lain. Dokter bisa menyembuhkan orang lain karena dia sehat. Baik sehat mental maupun sehat finansial. Dokter kan kebanyakan kaya ya. Yeah. Ya, dia secara finansial sehat. Kemudian kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya juga sehat. Makanya kemudian para dokter, ya, para dokter itu kemudian mereka baik-baik saja, walaupun sebetulnya dokter itu adalah orang-orang yang menerima traumatik keruwetan hidup orang lain. Dok, gigi saya sakit, orang ruwet. Dok, mata saya sakit, orang ruwet. Dok, kepala saya sakit, orang ruwet lagi. Dok, perut saya mules, saya mencret, juga orang ruwet. Tapi si dokter ini tetap sehat, baik sehat fisik maupun sehat mentalnya. Karena apa coba? Karena dokter itu pandai menghargai dirinya. Dia pinter menghargai dirinya. Gitu loh. Jadi si dokter ini menghargai dirinya dengan apa? Dengan dia itu secara ikhlas menerima bayaran. Dia itu secara ikhlas, secara lapang dada berkenan untuk dibayar. Ini. Nah iya kan, kita datang ke klinik, kita datang ke rumah sakit, kita konsultasi sama dokter. Dengan ikhlas, dokternya itu nanti hubungi apa? Resepsionis ya, gitu. Hubungi resepsionis. Ya, dari resepsionis apa? Keluar nota. Dia ikhlas dibayar. Kadangkala ada orang-orang yang bergerak menolong orang lain, bergerak menolong traumatik orang lain, dia itu tidak ikhlas dibayar. Ini tidak ikhlas dibayar. Dia adalah orang-orang yang kemudian tidak pandai menghargai dirinya. Yang terjadi ya hancur lebur. Itu. Loh, contohnya Ida Dayak. Tahun kemarin itu viral pengobatan yang dilakukan oleh Ida Dayak.
Bu Ida ini nggak tahu pengobatannya apa. Dia itu menggelar pengobatan di berbagai kota besar. Tapi apa? Pengobatannya ini gratis. Dia seperti orang yang sangat ikhlas. Kayak gitu loh. Gratis. Padahal dia melakukan pengobatan, jelas energi yang keluar itu besar. Apalagi di setiap kota. Nggak tahu dia biayanya dari mana, hanya untuk bergerak secara kemanusiaan, menolong orang lain. Yang terjadi apa sih? Ya rame cuman sebentar, paling 3 bulan. Sekarang kemana coba beritanya Ida Dayak? Mungkin dia lagi sakit-sakitan di rumah. Yeah. Kenapa? Dia itu traumatik menerima penyakit orang lain. Sementara dia tidak ikhlas untuk menerima bayaran. Maka ini karena apa? Yang namanya kesanggupan kita menerima bayaran, ini adalah bentuk bahwa kita itu punya respect kepada diri kita, kita punya perasaan menghargai kepada diri kita sendiri. Loh, kan harus punya kesadaran, emang saya ini tempat sampah apa? Kok orang ruwet datang ke sini, orang ruwet datang ke sini. Harus punya perasaan berharga loh. Kalau tidak punya perasaan berharga, ya sudah, akhirnya hakikatnya dia itu menjadi tong sampah atau tempat pembuangan masalah orang lain. Kayak gitu. Apalagi kemudian profesi-profesi yang kemudian memang menerima curhatan masalah orang lain atau menghandle persoalan-persoalan ruwet yang dialami oleh orang lain. Seperti profesi trainer. Nah, saya ini ya. Saya kadangan ya di konten saja itu banyak orang yang tanya macam-macam, ruwet-ruwet itu. Nah iya kan, saya sudah harus mengeluarkan jerih payah bikin konten, entah itu tulisan, entah itu video, kayak gitu. Mereka nggak pernah memikirkan keruwetan saya bagaimana saya membuat konten. Kemudian mereka curhat kesulitan hidupnya. Kayak gitu loh. Ini ternyata saya merasakan sekali. Ketika saya menanggapi mereka, tubuh saya semakin loyo. Dan lama-lama saya sakit. Maka sekarang ya, jujur saja, kalau di YouTube sih nggak ada, tidak ada aplikasi yang kemudian menghubungkan antara narasumber dengan penonton, dengan netizen secara pribadi. Tapi kalau di media sosial lain, Facebook, TikTok, Instagram, itu kan ada kan? Yeah. Ada Messenger, ada Direct, macam-macam. Kayak gitu. Itu jujur saja, ratusan orang curhat sama saya, satu pun tidak ada yang saya tanggapi. Kenapa tidak saya tanggapi? Ya, bukan saya itu kemudian egois tidak mau nolong orang, tapi diri saya sendiri yang kemudian payah. Diri saya sendiri yang kemudian hancur ketika energi saya gunakan hanya untuk menolong orang lain. Itu. Kecuali sudah sesuai dengan prosedur. Artinya memang saya menemukan rasa berharga saya. Saya sadar pertama, oh saya bukan tempat sampah yang lo itu bisa buang sampah seenaknya pada diri saya. Sini bayar dan mahal tarifnya. Nah, kalau sudah melewati sistem pembayaran, mending saya itu punya perasaan menghargai kepada diri saya sendiri. Jadi antisipasinya yang kedua adalah bagaimana kita itu kemudian mampu menghargai diri kita ketika kita menolong orang lain. Kalau memang perlu untuk dibayar, sudah. Nggak apa-apa kok. Kita terima bayaran. Kayak gitu. Dan ini yang kemudian menjadi profesi. Profesional namanya. Kayak gitu loh. Menjadi profesional. Pengacara itu menerima masalah orang lain. Dibayar. Lawyer itu ya. Yeah. Jaksa menerima masalah orang lain. Dia juga dibayar. Dokter menerima masalah orang lain. Dia juga dibayar. Kayak gitu. Pedagang itu juga menerima keruwetan orang lain, dia dibayar. Karena orang kan punya kebutuhan traumatiknya itu kan, datang kepada pedagang. Tapi dikasih cuan.
Kayak gitu. Bengkel, terima keruwetan kendaraan orang lain. Dia juga profesional, dibayar. Ini. Nah, dengan menerima bayaran itu, kemudian ada rasa bahwa diri mereka itu berharga. Ini kita bergerak menolong orang lain tidak masalah. Kayak gitu. Makanya ya ini, ya maaf ya kepada teman-teman, para penonton, kalau yang merasa komentar di konten saya ketika mereka itu curhat, ketika mereka itu ketika mereka curhat, ketika mereka konsultasi kok tidak ada yang saya tanggapi sama sekali, ya kondisinya seperti itu. Saya tidak mungkin mengizinkan kepada diri saya untuk menjadi tempat sampah masalah orang lain, kecuali Anda paham dengan prosedurnya. Hargai saya dulu, baru saya akan bergerak untuk menolong. Kayak gitu. Yeah. Itu loh. Jadi harus ada perasaan menghargai diri. Itu. Terus yang ketiga, ada teknik mujarab. Tadi kan saya sudah menyebutkan, kalau kita itu memang bergerak menolong orang lain dengan rasa terpaksa, akhirnya diri kita menjadi korban. Nah, kalau kita itu kemudian kok tidak mampu keluar dari perasaan tersebut, perasaan korban tersebut, mau nggak mau, kita harus menggunakan trik yang terakhir, yang namanya tega. Itu, tega. Karena tega itu bisa menjadikan kita ikhlas loh. Tega sama orang lain bisa menjadikan kita ikhlas. Coba bayangkan. Dibayar bisa menjadikan kita ikhlas, tega juga bisa menjadikan kita ikhlas. Lah iya, ketika kita diabaikan oleh orang, cukup kita kemudian ikhlas, tidak peduli lagi. Oh, ini kok orang ngabaikan banget sama saya ya. Kita tega, tidak usah peduli lagi. Itu. Ketika kita dibenci sama orang, cukup kita itu dengan tega, ya, enggan terhubung lagi. Dan dengan tega kita mundur. Kita dibenci, sudah tega kita mundur dan enggan terhubung lagi. Itu. Kita merasa tidak dihargai oleh orang. Ya cukuplah. Kita itu tega untuk tidak mau berkorban lagi. Karena sudah tidak dihargai. Tega saja, tidak usah berkorban lagi. Kayak gitu. Lalu ketika kita tidak dicari, ya, cukup dengan tega, kita itu tidak menanyakan keadaannya lagi. Apalagi kemudian mencari-carinya, nggak usah. Kayak gitu. Jadi tega itu akhirnya bisa mengantarkan kita itu untuk menemukan rasa ikhlas. Kayak gitu. Jadi tega itu ampuh loh untuk nolong diri kita. Ayo gitu ya. Yeah. Lalu kita dicuekin, ya sudahlah. Ngapain saya tanya lagi sama dia? Kayak gitu. Kita diabaikan, ya sudahlah. Kita ngapain kita peduli terus sama dia? Dia itu mengabaikan sama kita. Ini yang namanya keampuhan tega. Justru malah ketika kita itu mampu untuk tega hati, ini kadang-kadang orang ikhlas ketemunya sama orang-orang yang tidak peduli loh. Jadi ikhlas itu kerap ditemukan oleh orang-orang yang kerap tidak peduli malah. Karena apa sih? Memang punya perasaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berperasaan. Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang narsis, orang-orang yang toksik, orang-orang yang NPD, orang-orang yang jahat, itu orang-orang yang tidak punya perasaan. Betul, yang namanya peduli kepada orang lain itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berperasaan. Itu betul sekali. Tapi kadangkala ketika seseorang itu mencapai sebuah visi, ketika seseorang itu ingin mencapai sebuah visi atau mencapai sebuah tujuan, kadangkala dia itu perlu untuk tidak peduli kepada orang lain. Karena ada pepatah, gimana itu? Ada pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Iya kan? Lah,
anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, itu orang tega apa bukan? Tega. Tega. Karena apa? Orang ikhlas itu adalah orang yang dia hanya fokus kepada visi dan tujuannya. Sehingga dia itu perlu cuek, perlu tega, perlu tidak peduli dengan gonggongan orang lain. Ini loh. Ya berarti kan orang tidak peduli kan? Dia orang tega kan? Tega. Tapi ternyata itu adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan berarti kita itu harus nggak enakan hati terus. Kasihan terus. Empati terus. Simpati terus. Bukan begitu. Tapi kadangkala orang ikhlas ketemu sama orang-orang yang dengan tega hati tidak peduli kepada orang lain gitu loh. Nah, karena ini memang ketika kita itu bergerak menolong orang lain, tapi kita tidak menemukan keridhaan hati, tidak menemukan kegembiraan, kita bergerak kepada orang lain, tapi kita merasa sebagai korban, kita menolong orang lain, tapi kita tidak pandai menghargai diri kita sendiri, kayak gitu, maka apa? Ya ini, kita harus mampu untuk tega. Itu, harus mampu untuk tega. Kenapa sih? Karena memang segala hal itu menyimpan traumatik. Benda-benda mati saja menyimpan traumatik, apalagi tubuh kita, apalagi mental kita, apalagi jiwa kita. Kayak gitu. Kadang yang kasihan itu kan dengan para dukun, itu para dukun tradisional. Mereka kadang nggak berani narif, padahal mereka itu menolong orang yang kesurupan jin, energinya sampai habis dikeluarkan. Ya Allah, cuma diucapin terima kasih, kayak gitu loh. Saya kasihannya apa sih? Ini orang kok tidak bisa ya menghargai dirinya. Hanya untuk ngasih tarif karena dia sudah capek menolong orang lain, kok dia tidak berani. Ini orang yang tidak sadar dengan harga dirinya. Nanti ujung-ujungnya hidupnya yang ruwet, nggak ketulungan malah. Kayak gitu. Maka anak saya ini ya, anak saya itu kalau mijitin enak banget loh. Ya memang tenaganya mijit itu kan bakat-bakatan. Kayak gitu. Kadang-kadang tenaganya sih nggak kuat enggak, tapi ada yang jarinya itu digunakan untuk mijit. Ih, enak banget. Saya bilang sama anak saya, kakak, nanti kalau udah gede, kamu sudah di pondok pesantren, jangan mau kalau disuruh sama temen-temennya suruh mijitin. Karena kalau ketahuan sama temen-temen kamu itu mijitinnya enak, siapa saja nyuruh sama kamu. Kalau kamu tidak pandai menghargai diri, nanti kamu malah menjadi korban sibuk hanya menolong orang lain, tidak bisa sibuk, tidak bisa menghargai kepada diri kamu sendiri. Maka jangan sampai loh teman-teman kamu tahu bahwa kamu itu pandai mijitin. Lah iya kan? Iya. Orang tahu, oh itu enak banget kalau mijitin. Ya siapa-siapa nyuruh. Aduh kakiku pegel, pijitin lah tolong. Tolong. Loh ini jebak itu loh. Keji itu jebak. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti penyakitnya menular ketika orang yang disuruh itu tidak pandai menghargai dirinya sendiri. Karena ini begitu. Kita makhluk sosial, ada kewajiban menolong orang lain. Tapi harus tahu prosedurnya sehingga kita bisa mengantisipasi bahaya-bahayanya.